Hello Powers, selamat pagi, siang, sore, atau malam, kapanpun Anda menonton acara ini. Dan welcome back to Podcast, Penabur Award Podcast. Dan hari ini aku pengen curhat nih. Aku punya masalah terkait gak percaya diri. Ceritanya saat aku sedang lomba, aku merasa gugup dan akhirnya aku kadang malah menggagalkan diriku sendiri dalam lomba tersebut, dalam lomba pidato. Dan ya itu menjadi masalah terbesar bagi aku selama ini. Dan kebetulan nih, tema dari podcast hari ini adalah Feel confident when you don't think you have it in you. Dan saat ini saya bersama dengan guru tersayang aku yang menjadi narasumber dari podcast hari ini, Pak Baisa. Halo Pak. Halo Michael. Bagaimana kabar Bapak? Kabar Bapak sangat-sangat baik, apalagi ketemu Michael, lebih baik lagi. Sangat optimis. Jadi boleh sapa gak Pak Powers yang lagi nonton ini? Halo semuanya. Hai. Oke Pak, jadi aku punya satu pertanyaan dulu Pak sebelum kita mulai ke sesi intinya. Bapak kesibukannya apa Pak sekarang ini? Bapak setiap hari mengajar dari Senin sampai Rabu. Itu di SMP atau SMA, Kamis sampai Jumat itu di universitas. Jadi dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu memang setiap hari full ngajar. Oh gitu Pak. Jadi jadwal Bapak penuh dong Pak? Sangat penuh ya. Ya udah semangat ya Pak. Jadi teman-teman, mari kita masuk ke acara intinya. Let's go. Oke, masuk ke pertanyaan pertama. Menurut Bapak ya, arti kepercayaan diri itu seperti apa sih Pak? Terus contohnya aja ketika lomba, Michael kan belum 100% optimis akan menang, karena kan kita nggak pernah tahu pesertanya. Terus Michael bilang tadi itu Michael nggak merasa percaya diri katanya kan. Iya Pak. Ya. Yang dibilang percaya diri itu pertama karena kita punya wawasan, punya rasa optimis terhadap diri sendiri dan lingkungan, ya kan? Oh gitu Pak. Contohnya Michael ketika mau lomba itu kan sebelumnya dilatih kan, dilatih ya, bagaimana umpamanya lomba apa tadi? Nah, pidato speech kan. Ketika lomba itu kan bagaimana harus dibenahi dulu artikulasi, dibenahi dulu cara penyampaikannya kan. Nah baru sebelumnya kan Michael belum, aduh miss atau sir aku belum percaya diri karena aku nggak tahu bagaimana menyampaikan speech ini kan. Baru dari misternya atau guru-guru lainnya diajarkan, baru timbullah merasa percaya diri. Jadi intinya adalah percaya diri itu adalah seseorang, siapapun itu, dari anak kecil, besar, dewasa ataupun sudah tua, karena dia sudah mempunyai nilai positif terhadap dirinya, lalu terhadap lingkungannya. Kalau terhadap dirinya itu seperti dia punya ilmu atau wawasan, jadi dia merasa sangat confident dengan ilmunya itu, karena dia udah sudah tahu semuanya kan, jadi sangat optimis. Terus ke lingkungannya dia dikatakan positif karena dia tahu eksekusinya, ketemu adik, dia bagaimana harus mengayomi adik. Terus karena kamu percaya diri karena guru aku pernah ngajarin nih, kalau adik aku nangis seperti ini aku mengeksekusinya kayak gini. Atau ketemu orang tua gitu kan, sangat beda ketika harus gini. Contohnya kalau Michael dapat nilai skor yang gede 95, dan confident banget ketemu mama papa kan, karena udah percaya diri karena hasilnya sangat optimal kan. Jadi percaya diri itu menurut Bapak sangat penting. Pertama itu harus melalui ilmu dan wawasan itu. Dan Bapak melihat kalau di
lingkungan penabur ini anak-anaknya sangat luar biasa. Pertama antusias, kedua adalah optimis, dan ketiga adalah attitude-nya sangat baik. Itu yang Bapak alami di sini. Makanya Bapak bertahan di penabur karena Bapak melihat aspek-aspek itu, termasuk melihat Michael gitu ya. Terus juga Pak, kalau misalnya kepercayaan diri itu timbul dari wawasan kan Pak. Berarti kalau misalnya aku jago di MTK, berarti kalau misalnya ikut lomba MTK aku pasti percaya diri gitu kan Pak. Jadi kalau misalnya kita kayak unggul di suatu bidang, kita pasti percaya diri kalau misalnya kita bisa melawan siapapun yang juga bisa di bidang bisa di bidang tersebut. Oke gitu Pak. Okay. Ya benar, itu tidak semua Michael jago semua. Pokoknya Michael di kelas semuanya lomba olimpiade fisika, biologi, matematika ataupun yang lain, atau bahasa Lampung. Jadi nggak semua nilainya skornya 100. Ya, tapi Michael dan teman-teman punya kecerdasan masing-masing. Di mana Michael mungkin di biologi, atau Bapak di fisika ataupun teman lainnya. Jadi orang dikatakan confident atau percaya diri karena dia mempunyai kemampuan satu, yaitu kemampuannya yang lebih fokusnya satu. Kayaknya Michael di fisika. Michael sangat confident dengan fisika karena Michael sangat percaya diri dengan aku tahu rumus-rumusnya ini jadi luar kepala gitu. Atau matematika, kan Michael kan sangat cerdas di matematika. Jadi sangat matematika. Oke. Jadi ketika belajar matematika, Michael sangat siap, optimis karena ini pelajaran aku sangat suka. Kamu dengan percaya diri kan? Beda lain dengan yang kamu berjarak pelajaran. Misalnya dengan bahasa Lampung. Pertama dengan bahasa Lampung, aduh aku kelemahan di situ bang, apa it's okay gitu kan. Berarti Bapak sebagai guru bahasa Lampung tidak bisa memaksakan. Nggak bisa, kami ini nggak bisa karena backgroundnya kan beda-beda. Sebagai Michael dan Bapak juga harus ngerti juga, nah ini kecerdasan di bidang ini dan yang dipasarkan di bidang itu gitu. Oke, jadi powers itu adalah penjelasan untuk arti kepercayaan diri menurut Pak Baisa. Dan mari kita lanjut ke pertanyaan kedua. Mengapa kepercayaan diri itu penting? Penting banget. Jadi timbulnya itu percaya diri itu adalah membuat kita menjadi lebih optimis. Kedua, membuat kita lebih ceria atau mungkin lainnya. Terus yang ketiga juga membuat kita menjadi bijaksana dalam menanggapi semua realitas atau kehidupan sehari-hari ataupun di sini kan Michael di penabur. Jadi ada kecerdasan sendiri kalau kepercayaan diri itu gitu. Oke Pak, jadi aku punya satu pertanyaan nih Pak. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Bapak ya, kepercayaan diri itu perlu dibatasi gak Pak? Supaya gak terlalu percaya diri gitu Pak. Ya, batas yes or not-nya membatasi percaya diri ya. Nah, jadi kepercayaan diri itu harus dibatasi atau tidak, itu kita harus tahu juga, tahu situasi juga. Contohnya, Bapak sangat confident dengan bahasa Lampung kan? Tapi Bapak harus wise juga ketika harus membatasi juga. Mentang-mentang saya bahasa Lampung terus saya menyepelekan dengan yang lain, nggak mungkin juga. Jadi semakin ilmu kita banyak, semakin kita cerdas secara semua wawasan, semakin kita sangat bijak memilih atau memposisikan diri kita, membatasi diri kita. Oke, saya punya kelebihan ini itu, tapi kita harus membatasi juga. Jangan terlalu overconfident. Sepengetahuan Bapak, kalau kita punya kelebihan confident atau suatu bidang, kita harus membatasi juga karena kita tidak semua orang menerima kita dan kita harus tahu posisi itu, Michael. Oke, jadi ya, overconfident itu sebenarnya masalah yang sering aku alami juga, apalagi di bidang MTK. Soalnya terlalu banyak meremehkan, kadang malah tidak fokus kepada soal. Ya, jadi ya kepada pemirsa Powers, perlu diperhatikan kalau misalnya bisa di suatu pelajaran, jago di suatu pelajaran, jangan terlalu overconfident karena
overconfident itu akan berbalik kepada diri sendiri. Seperti itu followers. Untuk pertanyaan kedua, mari kita beralih ke pertanyaan ketiga. Bagaimana memupuk rasa kepercayaan diri pada siswa? Terlebih lagi, apa yang Bapak lakukan di sekolah? Ya, cara memupuk dari masing-masing guru beda-beda ya Michael. Bapak beda dengan miss lainnya atau dengan mister lainnya. Yang pertama kita harus tahu diri juga. Nah, kita harus membatasin juga. Ini membatasin juga. Bapak bahasa Lampung, ya. Nah, Bapak harus membatasin juga, bukan membatasin tapi anak-anak penabur dekat nggak dengan bahasa Lampung? Sangat beda, so different ketika kalau bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris sudah mungkin daily activity pakai bahasa Inggris. Tapi kan kalau bicara dengan bahasa, kalau bahasa Lampung kayaknya mereka agak berjarak, gitu kan? Jadi numbukannya pertama adalah membuat anak-anak itu nyaman dulu ke kita, maksudnya ke gurunya. Dari situ gurunya masuk ke pelajaran. Nggak apa-apa dari momennya 1 jam, Bapak sama 1 jam, cuman 45 menit. 30 menitnya itu belajar fokus. Yang penting ada anak di kelas itu harus dapat berapa kalimat dengan bahasa Lampung. 15-nya oke, relax atau di mana tapi di bangku aja. Ada yang mau tanyakan atau ada kejanggalan atau semua pertanyaan bersifat apapun dengan menyangkut si Bapak guru bahasa Lampung itu contohnya ataupun pelajaran lainnya. Mister atau Missnya punya teknik masing-masing. Kalau Bapak adalah menumbuhkannya, pertama Bapak harus pendekatan dulu dengan anaknya, terus tanya memotivasi, itu penting banget, motivasi ke diri anak masing-masing. Karena memotivasinya itu sangat beda. Semua kan beda-beda, backgroundnya beda-beda, dari semua tingkah laku anak beda-beda, terus ataupun yang lainnya. Jadi pendekatan itu sangat penting, itu motivasi mereka bahwa pelajaran ini bisa kamu lampaui dan kamu harus percaya diri. Itu harus dimotivasi sih. Jadi itu menurut Bapak cara memupuk kepercayaan diri pada siswa ya Pak? Iya, itu. Contohnya gimana Pak yang kayak Bapak pernah lakukan? Michael kan ketika Bapak masuk ke ruang Michael, terus Michael mungkin moodnya belum masih di bahasa Lampung atau ini karena Michael barusan hitung-hitungan sangat on fire kan. Jangan rumusnya, terus ketika Bapak masuk, wah itu kan dekat. Tapi bagaimana Michael, yuk taruh dulu nak ininya. Oke, sekarang belajar bahasa Lampung. Nah, jadi mungkin hanya 5 kalimat bahasa Lampung aja. Oke, umpamanya api itu apa atau kursi itu meja. Udah 5 dulu aja. Jadi nggak usah dibanyak-banyakin 1 lembaran itu. Nanti pusing. Nanti kamu aduh Pak, nyatet lagi, ngeheng lagi, ngapa lagi. Itu kan udah berat duluan. Tapi perlahan-lahan Michael, ini bisa nak hari ini nyatet atau hafalin atau kalimat ini diartikan ya, walaupun 5 kalimat. Berarti itu aku udah sebagai Bapak itu sangat bahagia karena adalah hari itu kamu dapat 5 atau 10 kata itu. Dan itu nggak harus 1 lembar 2 lembar itu harus dihafalkan, harus dicerna dengan baik hari ini. Ya, dicerna dengan baik, tapi kan Bapak harus mentahu kapasitasnya. Ini bahasa Lampung. Jadi yang cara kerjanya sangat berjarak dengan anak-anak. Walaupun Bapak kadang-kadang gak tegel harus memaksakan nulis dan hafal gitu. Memotivasinya lewat cerita, bukan lewat lewat dengan teori ini, tapi cerita dulu. Ternyata hari demi hari kalian menikmati itu gitu. Menikmati, bahasa Lampung ya udah Pak ini, walaupun nggak harus dibebani banget gitu kan, karena sebelumnya kan ada pelajaran ini itu yang ini jadi kalian udah lelah banget gitu. Tapi sebagai guru Bapak nggak bisa, anak ini lelah, nggak bisa. Bapak harus push juga bahwa pelajaran ini penting juga gitu. Oke Pak, jadi itu Bapak ngelakuinnya itu step by step ya Step Pak? by step, bener. Jadi ada yang ringan, nanti lama-lama sampai ke yang yang berat, tapi udah terbagi tingkat-tingkatannya. Ya benar. Pintar banget Michaelina. Baik, aku udah tahu berarti. Bapak udah ini step by step. Pertama ini. Kalau dari awal berat, waduh, udah mungkin Bapak jalan mau ke kelas kamu tuh begitu masih Bapak ini. Tapi kan enggak ini.
Ada udah kenal kita satu sama lain sebagai apa? Selain ini emosi juga kenal. Oh Michael kelemahannya di sini, Michael lagi ini, kita harus saling mengerti gitu. Dan Michael juga ngomong, Pak aku lu pengen ini. Ya udah Bapak berarti ngerti juga, Bapak harus ngasih teorinya yang dibutuhkan pada hari ini gitu. Gitu si Michael. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Bagaimana cara kita meningkatkan kepercayaan diri walaupun ada orang lain yang merendahkan kita? Menumbuhkan percaya diri pertama adalah kita harus pintar dan cerdas. Dan itu yang Bapak lihat di SMP Penabur ini. Anak-anak cerdas dan sangat attitude-nya bagus dan low profile banget. Semuanya rendah ini. Tapi ketika lomba, itu keren banget. Semua ini kayak Michael itu kan. Lokal biasa aja ini ketika lomba. Luar biasa. Itu kayak ngeliat lomba itu fokus banget. Kadang-kadang Bapak ngeliat itu terharu. Waduh anak ini sangat luar biasa banget. Itu gitu kan? Ya, itu. Kadang Pak malah sampai gini Pak. Tuh, Gini. tuh kan? Iya. Itu Michael. Ya, kalau Michael gimana? Kalau kalau pertanyaan keempat ini Michael ada Opininya. opini atau peristiwa yang pernah Michael alami? Pasti pertama kita harus diemin dulu, jangan perhatiin. Saya kalau misalnya kita perhatiin itu bisa mengganggu apa itu kayak pikiran kita gitu loh, dihantui dengan kata-kata tersebut. Misalnya pokoknya kata-kata yang menyakiti gitu loh, yang meremehkan kita. Dan ya jika itu masuk ke pikiran dan langsung ke hati gitu kan, maka bisa membuat tidak fokus dalam pertandingan tersebut dan juga malah tidak percaya pada diri sendiri. Nah, kalau misalnya kita bisa menghilangkan itu dan percaya pada diri kita sendiri, kita harus menunjukkannya kemampuan gitu kan? kita. Kalau hasilnya gagal sih, kita bisa mengembangkan diri kita sendiri lebih jauh gitu kan. Push forwardnya itu more gitu. Ya, oke. Yang jelas sih gini sih nak, ketika harus lomba kayak gitu kita harus tetap rendah hati. Oke, jadi kan Pak Baisa kan itu kan jadi Pak tadi kan jadi guru di sini terus juga dosen kan Pak. Nah, contoh-contoh kayak percaya diri itu gimana sih Pak? Kan Bapak udah berpengalaman nih ngeliatin siswa-siswa Bapak gitu kan. Jadi contoh percaya diri itu gimana Pak menurut Bapak? Bapak memang ngajar di semua dari SD, SMP, SMA sampai ke universitas. Bekal Bapak sebelum itu ada Bapak seorang aktor teater 1. Aktor. Jadi Bapak dari pengalaman itu bisa mengeksekusi dengan percaya diri karena udah pengalaman. Menangani anak SD, SMP, SMA sampai universitas. Jadi beda. Dan Bapak sudah lebih dari ngajar itu kurang lebih itu 15 tahunan. Itu. Jadi Bapak udah tahu ini atau bagaimana mengeksekusinya ini. Itu pengalaman. Nah, menumbuhkan percaya diri pertama itu harus punya ilmu. Ilmu artinya gini, Bapak kan sering ditonton, aku kan sering mentas teater tuh, teater 1, aktor. Jadi audiens banyak, terus ketika mentas peserta sangat banyak, terus apa lagi? Terus ketika ketika main teater itu banyak sekali yang melihat ada atau pujian. Jadi Bapak udah tahu eksekusi dari setiap pengalaman Bapak lakukan. Dan itu kalau pengalaman percaya diri, kalau di teater adalah satu, ada kalimatnya don't be nervous, you have a stage. Jadi kamu nggak usah nervous, kamu punya panggung ini akan disaksikan banyak orang dan kamu harus fokus. Dan saya melakukan itu karena saya percaya diri, karena saya mempunyai ilmu yang sudah menguasai di bidang itu. Jadi ya itu saja dari podcast dari hari ini. Jadi oke Pak, ini penutupannya Pak, ikutin aku ya Pak. Iya. Po po po. Po po po.